Cukup, aku muak dengan semua ini. Lihat dirimu, aku tidak membutuhkanmu lagi. Ada seseorang yang jauh lebih cantik, yang bisa membuatku jauh lebih bahagia darimu. Pelakor busuk itu tersenyum puas saat mertuaku mencaciku dan suamiku menalakku karena ulahnya. Sampai kubalas semuanya dengan cara yang tak pernah mereka duga. Namaku Naila. Sekarang, aku dikenal sebagai istri dari Faris, seorang manajer pemasaran yang karirnya sedang menanjak di PT Cakra Mandiri. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Jakarta Selatan, mengurus rumah tangga dan menjalankan peran sebagai istri yang, kata mertuaku, terlalu biasa. Tapi, sejatinya, aku adalah Naila Baskara Pratama, putri tunggal Bapak Baskara, pemilik grup Baskara Pratama Raksasa, konglomerasi yang secara tidak langsung membawahi perusahaan tempat Faris bekerja. 2 tahun lalu, aku lelah dengan intrik kantor, kebohongan, dan tatapan mata orang-orang yang hanya melihatku sebagai ekstensi dari kekayaan ayah. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri dan pada dunia bahwa aku bisa diakui dan dicintai hanya karena diriku, bukan karena saldo rekening atau gelar keluarga. Aku memilih penyamaran, meninggalkan segalanya, dan berbekal mobil sederhana. Aku mulai hidup tanpa imbel-imbel Pratama. Awal pertemuanku dengan Faris, calon suamiku, adalah adegan paling sinematik dan paling basah dalam hidupku. Itu adalah senja di bulan November. Hujan turun begitu deras hingga membuat Jalan Sudirman berubah menjadi sungai coklat yang pekat. Aku sedang menyetir mobil hatchback lamaku dengan santai ketika tepat di tengah genangan, sebuah mobil sedan hitam mogok total. Bunyi klakson di belakangku menderu. Tapi pemilik sedan itu hanya bisa menekan setir dalam frustrasi. Aku menghela napas. Kuputuskan untuk berhenti. Mau sampai kapan? Bapak mengumpat di dalam. Mobilnya tidak akan jalan sendiri, kataku ketika Faris, dengan wajah basah kuyup oleh keringat dan air hujan, membuka jendela sedikit. Ia mengenakan kemeja putih mahal yang kini lepek, dasinya sudah dicopot, dan tatapannya penuh amarah. Anda tidak lihat situasinya? Saya terlambat meeting dewan direksi penting. Mobil ini mati total. Faris menyahut tajam. Matanya memancarkan ambisi yang terhalang. Justru karena saya lihat, saya turun. Aku membuka pintu mobil, dan dengan santai, melipat ujung celana jeansku. Mengabaikan tatapan heran Faris, dan rentetan klakson di belakang kami. Tunggu, Anda mau apa? Tanyanya. Panik. Membantu. Mari kita dorong ke pinggir. Mobil Anda menghalangi arus. Faris terlihat syok. Mungkin ia tidak menyangka seorang perempuan yang terlihat biasa akan berani turun ke genangan setinggi mata kaki hanya untuk membantunya. Aku meyakinkannya dan dalam 5 menit, kemeja dan celana kerjaku sudah basah kuyup. Tapi mobilnya berhasil kami dorong ke trotoar. Ketika Faris menyodorkan kartu nama dengan tangan gemetar, meminta nomor rekening agar bisa mengganti bajuku, aku hanya tersenyum. Tidak perlu. Saya Naila, seorang desainer interior lepas. Anggap saja ini karma baik yang saya tanam hari ini, kataku. Aku sengaja memilih pekerjaan lepas yang fleksibel dan tidak memerlukan koneksi sosial, sehingga latar belakangku mudah disembunyikan. Faris terdiam, menatapku lurus. Di matanya, aku melihat kejujuran, ambisi, dan rasa syukur yang tulus. Tidak ada kilatan perhitungan harta. Di tengah hujan dan kekacauan, aku menemukan ketenangan yang selama ini kucari. Setahun kemudian, kami menikah. Hidupku sebagai Naila, istri seorang manajer, berjalan penuh dedikasi. Aku bangun paling pagi, memasak, mengurus rumah, dan memastikan Faris berangkat kerja dengan suasana hati yang baik. Aku mencintai peran ini, mencintai ketenangan yang didapat dari tidak harus bersaing di ruang rapat perusahaan. Namun, pengorbananku tak berhenti sampai di sana. Diam-diam, aku terus membantu Faris dari balik layar.
Aku masih memiliki akses ke informasi internal grup Baskara Pratama. Setiap laporan strategis dari Faris di Cakra Mandiri, aku akan mengoreksi, menambahkan insight yang tajam, dan memastikannya selaras dengan visi induk perusahaan. Aku lalu membisikkannya pada salah satu direktur kepercayaanku, yang tentu saja tidak tahu aku adalah Naila yang menikah dengan Faris. Memintanya menguatkan ide Faris di meja dewan. Hasilnya, Faris naik jabatan dengan kecepatan yang luar biasa. Ia adalah golden boy perusahaan. Aku melakukannya karena cinta, tapi juga karena konflik internal yang makin menggerogotiku. Apakah ia akan mencintaiku jika aku tidak membantunya? Apakah keberhasilannya sekarang murni miliknya? Semua keraguan itu diperparah oleh kedatangan Bu Rosa, ibu mertuaku. Bu Rosa adalah wanita yang sangat menjaga citra dan gengsi sosial. Bagi Bu Rosa, Faris adalah aset berharga yang harus memiliki pasangan setara. Naila, kenapa kamu memasak soto Betawi untuk acara keluarga? Harusnya kamu buat travel pasta atau hidangan yang lebih berkelas. Seperti di majalah-majalah itu, ujarnya suatu kali, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Saat aku sedang sibuk di dapur, Nila sudah berusaha. Bu, keluarga kita suka soto. Faris mencoba membela, tapi suaranya pelan dan langsung diredam tatapan tajam Bu Rosa. Faris, kamu sudah direktur regional. Jangan biarkan istrimu membuat citramu turun. Lihat pakaianmu, Naila. Kamu bahkan tidak punya tas branded satupun. Bagaimana kamu bisa mendampingi Faris jika penampilanmu seperti ini? Tanyanya retoris. Aku hanya tersenyum tipis. Saya lebih nyaman dengan yang sederhana, Bu. Sederhana itu untuk orang yang tidak punya pilihan. Naila, kamu harusnya berambisi. Kamu menghambat Faris, katanya, membuang tatapan jijik. Yang paling menyakitkan bukanlah hinaan Bu Rosa, melainkan diamnya Faris. Suamiku itu mulai memilih mundur, tidak membela, hanya menghela napas dan berkata, "Sudahlah, Ma, biarkan saja." Aku mulai merasa ambisi Faris, ambisi yang dulu membuatku jatuh cinta kini, mulai menelan integritasnya. Dan yang pertama dikorbankan adalah aku, Naila yang tulus, di tengah semua kekacauan emosi ini. Pintu kantor Faris terbuka untuk sosok baru. Citra. Aku mendengar namanya disebut Faris dengan nada yang terlalu antusias, terlalu sering. Aku tahu, badai besar akan datang. Badai yang tidak lagi hanya berisi air hujan, melainkan racun pengkhianatan. Sejak Faris mendapat jabatan barunya, rumah kami terasa semakin dingin. Kehangatan yang kubangun dengan ketulusan kini digantikan oleh asap tebal ketegangan dan kelelahan Faris yang selalu pulang larut malam. Aku tahu kesuksesannya telah membawanya ke lingkungan yang jauh, lebih glamor lingkungan yang sengaja kutinggalkan. Aku harus menghadiri gala dinner. Naila, ini penting untuk networking, katanya suatu malam. Sambil mengenakan jas mahal yang baru dibelinya, aku sudah siapkan kemeja putihmu, Riz. Tapi, mengapa aku tidak boleh ikut? Aku bisa membantumu bersosialisasi. Tawarku, mencoba menjaga komunikasi. Faris menatapku. Tatapan yang sekarang terasa seperti penilaian, bukan cinta. Naila, lingkungannya berbeda. Mereka membicarakan investasi miliaran, bukan harga cabai di pasar. Aku butuh fokus. Lagi pula, kamu di rumah saja ya? Kamu kan tidak suka keramaian. Aku mengerti maksudnya. Penampilanku yang sederhana dianggapnya beban. Aku adalah rahasia masa lalunya yang ia coba sembunyikan dari masa depannya yang ambisius. Ketidaknyamanan itu memuncak ketika nama Citra mulai muncul secara rutin di percakapan. Faris. Citra sangat cerdas. Naila, ia adalah corporate consultant yang disewa perusahaan. Pikirannya sejalan denganku. Ia bahkan membantuku menyusun laporan proyek ke-10 yang sulit itu. Jelasnya suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, proyek X, bukankah itu yang berhubungan dengan investasi di Jawa Timur?
Tanyaku. Secara naluriah, menguji pengetahuannya, karena aku tahu detail proyek itu lebih dalam daripada Faris sendiri. Berkat koneksi rahasia ayah, Faris terlihat kaget dan sedikit kesal. Jangan sok tahu, Naila. Kenapa kamu harus selalu ingin tahu urusan kantorku? Itu bukan ranahmu. Cukup urus rumah saja. Perubahan sikap ini melukai. Bukan karena Faris melarangku ikut campur, tetapi karena ia meremehkan kecerdasan yang sesungguhnya telah membantunya melompat tinggi yang lebih buruk. Citra ternyata tidak hanya menyerangku dari sisi profesional Faris, tetapi juga dari sisi domestik, lewat Bu Rosa. Bu Rosa, mertuaku, tiba-tiba menjadi sangat sering menyebut nama Citra dengan pujian setinggi langit. Citra itu calon mantu idaman. Naila, modis, wawasannya luas, dan tahu betul bagaimana menghargai orang tua. Dia bahkan mengirimiku bingkisan, tas dari luar negeri. Kamu pernah memberiku apa, nak? Hanya sapu tangan dan masakan biasa. Sindir Bu Rosa. Saat kami sedang minum teh sore, Citra sangat pandai bergaul. Bu, dia sering menemaniku di acara-acara gala. Tambah Faris santai. Seolah membenarkan perbandingan mertuaku. Aku merasa tersudut. Aku menyadari adanya aliansi yang sangat licik di antara ketiganya. Bu Rosa menggunakan Citra untuk menekan Faris agar menceraikanku. Demi gengsi sosialnya, Faris menggunakan Citra sebagai pembenaran atas pergeseran emosionalnya. Dan untuk mempermudah jalannya di kantor, Citra menggunakan Faris dan Bu Rosa sebagai gerbang menuju kekuasaan di perusahaan. Suatu sore, aku mendengar percakapan antara Bu Rosa dan Faris di ruang tengah yang tidak sengaja mereka biarkan terbuka. Pokoknya, Faris, kamu harus cepat. Wanita seperti Naila itu hanya akan menyeretmu ke bawah. Citra sudah sangat akrab dengan direktur keuangan. Kamu harus pastikan dia berada di pihakmu, agar kamu bisa segera naik jadi wakil direktur utama. Tinggalkan saja Naila, buat alasan yang masuk akal. Bisik Bu Rosa, nadanya penuh perhitungan. Faris menjawab dengan suara lelah, namun tak membantah. Iya Ma, aku sedang berusaha. Aku hanya butuh waktu untuk membuat story yang pas, agar aku terlihat sebagai korban di mata kantor. Hatiku hancur berkeping-keping. Bukan hanya suamiku berselingkuh secara emosional, tetapi ia juga merencanakan kehancuranku demi ambisi dan status. Ini bukan lagi tentang cinta vs harta. Ini tentang integritas vs pengkhianatan yang terencana. Aku duduk di kamar, menenangkan diri. Lalu, aku melakukan hal yang seharusnya tidak kulakukan. Aku memeriksa ulang laporan proyek ke-10 yang Faris sebutkan. Laporan yang dibantu oleh Citra. Dan dugaanku benar. Ada manipulasi angka yang sangat rapi. Mereka tidak hanya merencanakan kehancuranku, tetapi juga merencanakan penipuan finansial yang merugikan PT Cakra Mandiri, ketulusanku, penyamaranku, dan semua pengorbananku semuanya diremehkan dan dibalas dengan niat jahat. Ini bukan lagi tentang menjadi istri yang baik. Ini tentang melindungi perusahaan ayahku dari tangan tenggen serakah dan melindungi harga diriku yang terinjak. Aku harus bergerak. Tapi, bagaimana? Tanpa sengaja, ponselku berdering. Ada pesan dari nomor yang tidak kukenal. Naila, jangan percaya Faris dan Citra. Periksa email kantor Faris di folder drafts. Ada rencana jahat yang melibatkan proyek set. Mereka akan menjebakmu. Hubungi aku lewat jalur aman. Jika kau ingin tahu lebih banyak. Siapa ini? Siapa informan rahasia yang tahu namaku dan tahu tentang rencana Faris? Aku merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan ini. Aku tahu. Sekarang aku punya sekutu. Malam itu, setelah menerima pesan misterius, aku merasa ada dua Naila yang berperang di dalam diriku. Yang satu adalah Naila si ibu rumah tangga yang ingin menangis dan menyerah. Yang satu lagi adalah Naila Baskara Pratama yang terlatih untuk bertindak cepat dan strategis. Aku memilih yang kedua.
Aku segera mencari jalur komunikasi aman untuk menghubungi nomor anonim itu. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Jauh dari jangkauan mata sosial Faris dan Bu Rosa, informan rahasia itu ternyata adalah Maya, mantan kepala sekretaris di kantor pusat grup Baskara Pratama yang pernah bekerja dekat dengan ayah. Ia mengenalku, tahu penyamaranku, dan kebetulan dipindah tugaskan sementara ke bagian audit internal PT Cakra Mandiri. Aku sudah lama curiga pada Faris. Naila, bisik Maya. Saat kami duduk berhadapan, aku lihat ia terlalu cepat naik, tapi yang membuatku benar-benar bergerak adalah saat aku menemukan dokumen ini. Maya menyodorkanku sebuah flash drive kecil. Citra bukan sekadar rekan kerja atau selingkuhan biasa. Dia adalah putri dari Bapak Handoko, pemilik modal yang selama ini Faris kejar untuk proyek Z. Faris berkolusi dengan Citra dan Bapak Handoko. Dia menawarkan posisi strategis kepada Handoko dan janji keuntungan besar. Dengan imbalan Faris naik menjadi wakil direktur utama. Semua itu didasari laporan keuangan fiktif yang Citra susun. Napas terhenti. Faris dan Citra bahkan tidak mencintaiku dalam pengkhianatan mereka. Itu adalah transaksi murni, berbalut rayuan. Faris tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tetapi juga mengkhianati integritas perusahaan ayahku. Dan Bu Rosa, tanyaku dengan suara serak. Bu Rosa ikut di dalamnya. Naila, Faris berjanji akan memberikan bagian kecil dari keuntungan proyek itu pada ibunya, agar Bu Rosa mendesak perceraian kalian dan membuat Faris terlihat bebas saat menjalin kerjasama dengan Citra dan ayahnya. Semua perkiraanku menjadi kenyataan yang jauh lebih kejam. Mereka bersatu untuk menghancurkanku, merebut jabatanku, dan merampok kekayaan keluargaku yang ironisnya selama ini kusembunyikan. Aku kembali ke rumah dengan hati yang dingin. Aku tidak mengungkapkan apapun kepada Faris. Aku hanya mengamati. Dan situasi yang kutemui semakin memburuk. Puncaknya terjadi pada acara arisan keluarga besar Bu Rosa. Saat aku sedang menyiapkan hidangan penutup, Bu Rosa tiba-tiba berteriak histeris dari ruang tamu. Astaga, bros emas peninggalan nenek hilang? Siapa yang barani-barani Nia masuk ke kamar ibu? Seru Bu Koza dramatis, membuat semua mata tertuju pada kami. Semua orang tahu, aku dan Bu Rosa adalah dua orang yang paling sering berada di rumah itu. Dengan cepat, tatapan menuduh Bu Rosa jatuh padaku. Naila, kamu yang mengurus kamar ibu tadi pagi kan? Tanyanya. Suaranya dipenuhi insinuasi. Jangan-jangan, bros itu kamu ambil? Darahku mendidih. Bu, jaga bicara ibu. Saya tidak pernah menyentuh barang-barang ibu. Tidak mungkin. Hanya kamu yang ada di sini. Mungkin kamu pikir, karena kamu tidak punya harta, kamu berhak mengambil milik kami. Sindir Bu Rosa. Nadanya sengaja dikeraskan agar semua kerabat mendengarnya. Fitnah itu menyebar seperti api. Para kerabat mulai berbisik, menatapku dengan iba bercampur penghinaan. Aku menoleh pada Faris, berharap memohon satu kata pembelaan terakhir. Namun, Faris hanya berdiri di sudut, memutar bola mata, dan berbisik padaku dengan nada meremehkan. Sudahlah, Naila, kenapa kamu selalu membuat drama? Beri saja kembali bros itu, kalau memang kamu yang ambil. Lebih baik kamu introspeksi. Introspeksi? Setelah semua pengorbananku, setelah aku diam-diam membangun karirnya, setelah aku ditipu dan diinjak-injak. Ia memintaku introspeksi atas tuduhan palsu. Air mataku tidak keluar. Kemarahan itu terlalu besar untuk diubah menjadi air mata. Aku sadar, Faris yang kukenal telah mati, digantikan oleh pria yang tamak dan pengecut. Di tengah situasi yang kacau itu, Citra muncul. Ia menghampiri Bu Rosa, memeluknya dengan hangat, dan berkata dengan suara yang tenang dan penuh empati yang menjijikkan. Tante Rosa, tenanglah. Bros itu mungkin terselip. Jangan menuduh Naila begitu cepat. Naila pasti tidak sengaja.
Kok kita cari lagi? Ya, perkataan Citra Sioliola membenarkan tuduhan Bu Rosa. Sambil pura-pura membelaku, Faris tersenyum puas melihat interaksi itu. Aliansi mereka kini lengkap, menempatkanku sebagai penjahat di rumah sendiri. Aku menatap Faris, Bu Rosa, dan Citra secara bergantian. Cukup, batinku menjerit. Sandiwara ini harus berakhir. Mereka tidak pantas mendapatkan pengorbanan dan penyamaranku. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku tahu, jika aku tetap di sini, aku akan hancur. Aku harus kembali ke tempat asalku, ke kerajaanku, untuk melancarkan serangan balasan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun, aku harus menunggu 1 detik lagi untuk memastikan tindakan terakhir Faris. Aku butuh 1 pemicu pamungkas. Kini, Faris, Bu Rosa, dan Citra tersenyum licik, yakin bahwa aku telah mengakui kekalahanku dan akan pergi. Mereka akan segera mengetahui bahwa mereka baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Aku berhenti di ambang pintu ruang tamu. Punggungku tegak, meski badanku gemetar menahan gejolak emosi. Aku menanti pemicu, tindakan terakhir yang akan menghilangkan keraguan sekecil apapun untuk kembali ke belakang. Mau kemana? Jangan drama, Naila, seru Faris. Suaranya dipenuhi kejengkelan dan superioritas yang baru ia dapatkan. Aku sudah lelah dengan sandiwaramu ini. Kamu selalu curiga, selalu mencari masalah. Ibu benar, kamu tidak cocok di sini. Bu Rosa tertawa sinis, sementara Citra tersenyum penuh kemenangan di sampingnya. Mereka berhasil. Mereka berhasil membuat Faris sepenuhnya berada di pihak mereka. Aku berbalik, menatap Faris untuk terakhir kalinya. Sandiwara? Kamu sebut ketulusanku sebagai sandiwara, Faris? Ya, aku tidak butuh istri yang kerjanya hanya mengurus rumah dan menyusahkan ibuku. Aku butuh partner yang bisa membantuku di depan umum, yang punya koneksi, bukan yang hanya bisa bikin drama dan mencuri perhiasan. Faris melangkah mendekat, matanya tajam dan penuh penghinaan. Kemudian, Faris melakukan tindakan yang takkan pernah bisa kuhapus dari ingatanku. Di atas meja, terdapat segelas air dingin. Dengan gerakan kejam dan penuh amarah, ia mengambil gelas itu, dan tanpa ragu, menyiramkannya tepat ke wajahku. Air dingin itu menjatuhkan semua topeng. Itu bukan hanya air, melainkan hinaan publik, penghinaan terakhir terhadap harga diriku. Air itu menetes dari rambut dan wajahku, membasahi blus sederhanaku. Ruangan itu hening. Bahkan Bu Rosa dan Citra pun terkejut melihat kekejaman Faris. Meski senyum sinis tetap tersungging di bibir mereka, aku tidak menangis. Aku hanya merasakan kekosongan yang membeku. Aku menatap Faris, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menatapnya bukan sebagai Naila, si istri yang mencintai, melainkan sebagai Naila Baskara Pratama, pewaris grup Baskara. Kamu telah mengambil keputusan terburuk dalam hidupmu, Faris, kataku. Suaraku datar, dingin, dan penuh otoritas. Sudah, pergi. Aku tidak butuh drama ini. Lebih baik kamu tinggalkan rumah ini malam ini juga, teriak Faris, menunjuk pintu. Aku tidak perlu disuruh 2 kali. Aku berbalik, berjalan keluar dari kerumunan, menembus hujan air mata yang tak pernah kutumpahkan. Hanya ada air dingin, bekas siraman Faris di pipiku. Aku meninggalkan kunci rumah, kunci mobil, dan semua yang pernah menjadi diriku di sana. Aku tidak mengambil apa-apa. Faris berhak atas kehidupannya yang tamak, dan aku berhak atas kehidupanku yang berintegritas. Aku sampai di rumah ayahku, kediaman keluarga Baskara Pratama yang megah di Menteng. Rumah yang telah kutinggalkan demi cinta yang ternyata palsu. Bapak Baskara, yang selalu mendukung pilihanku, segera berdiri memelukku saat melihatku basah kuyup. Bukan karena hujan, tetapi karena disiram penghinaan.
Beliau tidak bertanya banyak, hanya mengelus rambutku. Ayah tahu, nak, ayah sudah mengikuti perkembangan Faris. Ambisi memang bisa membutakan, kata ayah lembut. Ayah, aku mau kembali, aku mau mengurus ini. Aku tidak bisa membiarkan Faris dan Citra merusak nama baik ayah dan perusahaan hanya demi ambisi picisan mereka, kataku. Bapak Baskara tersenyum bangga. Baik, malam ini istirahatlah. Besok pagi seluruh tim siap untukmu. Keesokan harinya aku kembali, tapi bukan sebagai Naila, si ibu rumah tangga yang sederhana, melainkan sebagai Naila Baskara Pratama. Aku mengenakan setelan kerja yang elegan dan tegas, rambut ditata rapi, dan wajahku memancarkan otoritas yang sudah lama kupendam. Di tanganku terdapat briefcase berisi laporan audit awal dari Maya dan tim ayah. Aku tiba di kantor PT Cakra Mandiri, langsung menuju ruang rapat utama, tempat Faris, Citra, dan beberapa direksi sedang mengadakan rapat tertutup. Aku meminta resepsionis untuk mengumumkan kedatanganku. Tolong sampaikan, Naila Darmawan ingin bergabung dalam rapat direksi. Aku menggunakan nama tengah ayahku sebagai penegas identitas. Ketika aku masuk, Faris sedang berdiri, menjelaskan laporan proyek Z dengan penuh percaya diri di depan slide proyektor. Citra duduk di sebelahnya, memberikan senyum dukungan. Mereka terlihat sebagai pasangan profesional yang sukses. Semua mata tertuju padaku. Ada keheningan total. Faris dan Citra memandangku dengan ekspresi kaget, bingung, dan sedikit panik. Naila, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini rapat tertutup, seru Faris, berusaha terlihat dominan. Aku berjalan pelan ke kursi kepala meja. Di samping direktur utama, yang hanya tersenyum samar beliau, adalah orang kepercayaan ayah. Aku meletakkan briefcase-ku di atas meja, mengambil mikrofon Faris yang tergeletak di meja, dan menatap semua orang di ruangan itu, terutama Faris dan Citra. Selamat pagi, maafkan gangguan ini. Suaraku tenang, memantul di seluruh ruangan. Faris beranjak, mencoba meraih lenganku. Keluar. Naila, jangan permalukan aku. Aku mengibaskan tangannya, dan tatapanku mengunci Faris. Faris, kamu tidak punya hak untuk menyentuhku, dan kamu tidak punya hak untuk berada di ruangan ini, kataku. Kini menggunakan nada perintah yang tak terbantahkan. Aku punya hak. Aku adalah wakil direktur regional. Aku yang memimpin rapat ini. Tantang Faris. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Aku tersenyum tipis, senyum yang dingin. Apakah kamu yakin? Tanyaku. Aku mengarahkan tatapanku ke seluruh direksi dan ke Faris. Perkenalkan, nama saya Naila Baskara Darmawan. Mulai hari ini, saya memegang mandat penuh dari Bapak Baskara Pratama. Dan saya datang ke sini bukan sebagai istri Anda. Saya datang sebagai pemilik saham mayoritas dengan kepemilikan 45% di perusahaan ini. Wajah Faris langsung pucat. Citra terperangah. Keheningan yang terjadi kini adalah heningnya ketakutan. Kini giliran Faris yang menghadapi kenyataan. Udara di ruang rapat itu terasa setebal kaca, tajam dan beku. Faris berdiri mematung. Matanya melebar tak percaya, mencoba memproses kata-kataku. Sementara Citra, meskipun berusaha mempertahankan wajahnya, menunjukkan kepanikan yang tersembunyi. Naila, kamu? Bohong. Itu tidak mungkin. Kamu hanya desainer interior lepas. Kamu tidak mungkin. Faris terbata-bata, pikirannya kalut, karena seluruh sandiwaranya runtuh dalam satu kalimat. Aku mengabaikan suaranya yang panik. Aku membuka briefcase-ku dan mengeluarkan setumpuk laporan, lengkap dengan stempel resmi dari induk perusahaan. Tuan Faris, saya datang bukan untuk drama, melainkan untuk bisnis dan akuntabilitas, kataku. Suaraku memotong kepanikan Faris seperti pedang. Aku menunjuk direktur utama
yang duduk di sebelahku. Direktur utama telah menyetujui audit internal penuh yang dimulai semalam. Aku menoleh ke arah Faris dan Citra. Tidak ada lagi kelembutan di mataku. Berdasarkan temuan audit awal, lanjutku mengambil selembar ringkasan. Tuan Faris telah menyalahgunakan dana operasional sebesar 750 juta rupiah untuk pengeluaran pribadi yang tidak relevan dengan jabatannya. Selain itu, ada dugaan kolusi serius dan pelanggaran etika yang melibatkan proyek Z. Faris terhuyung mundur. Tidak, ini fitnah. Aku bisa jelaskan. Tidak perlu menjelaskan padaku. Tuan Faris, penjelasan Anda hanya valid di hadapan Komite Etik dan Hukum. Sahutku tegas. Aku kemudian menatap Citra. Nona Citra, selain membantu penyusunan laporan keuangan fiktif dan dugaan penggelapan pajak yang disamarkan dalam proyek Z, aku berhenti sejenak, memberikan jeda dramatis. Tim kami menemukan bukti bahwa tujuan Anda mendekati Faris bukan hanya perselingkuhan, melainkan untuk memuluskan investasi dari Bapak Handoko, ayah Anda, dengan janji jabatan strategis di perusahaan ini. Misteri dan plot twist kedua terungkap di hadapan semua direksi. Citra, yang selama ini terlihat seperti rekan kerja yang jatuh cinta, ternyata adalah alat bisnis yang digunakan untuk menyelinap ke dalam struktur perusahaan ayahku. Citra menunduk, tak mampu menatapku. Rencananya, yang ia yakini sempurna, kini menjadi bencana yang memalukan. Ini adalah kolusi dan penyalahgunaan wewenang yang tidak dapat ditoleransi. Ucapku bangkit dari kursi demi menjaga integritas perusahaan dan melindungi pemegang saham. Saya menginstruksikan kepada direktur utama untuk menonaktifkan sementara Tuan Faris dan memutus kontrak kerja dengan Nona Citra dengan alasan pelanggaran berat etika dan hukum perusahaan. Faris mencoba melontarkan argumen terakhir. Naila, jangan. Aku suamimu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku menatapnya lurus. Mantan suami. Dan yang kamu siram kemarin malam, Tuan Faris, bukanlah istri. Itu adalah pemilik 45% saham mayoritas di perusahaan tempat kamu mendapatkan seluruh ambisimu. Kamu memilih ambisi di atas ketulusan. Sekarang, kamu akan mendapatkan konsekuensi dari pilihanmu. Keputusan itu segera dieksekusi. Faris dikeluarkan dari ruang rapat. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan ketakutan. Citra menghilang dari kantor hari itu juga. Dalam waktu 2 minggu, hasil audit final membuktikan semua dugaanku. Faris tidak hanya dinonaktifkan, tetapi juga dipecat secara tidak hormat dari PT Cakra Mandiri. Reputasinya sebagai Golden Boy, perusahaan hancur, digantikan oleh label pengkhianat dan manipulator. Proyek Z dibatalkan, dan Citra di blacklist dari dunia konsultasi bisnis di Jakarta. Karena skandal manipulasi data, aku tidak hanya membalas dendam. Aku membersihkan nama baik perusahaanku dan membuktikan bahwa integritas jauh lebih bernilai daripada ambisi buta. Sementara Faris dan Citra menghadapi kehancuran karir. Aku harus menghadapi urusan domestik. Bu Rosa datang ke rumah ayahku, tidak lagi dengan gaun mahal dan gengsi, tetapi dengan wajah memelas. Ia memohon bertemu denganku. Naila, tolong, maafkan ibu. Ibu tidak tahu kamu siapa. Ibu pikir kamu hanya wanita biasa. Suaranya bergetar. Justru itu, Bu. Saya memang wanita biasa yang mencintai anak Anda dengan tulus. Jawabku dingin. Tapi ketulusan itu, ibu balas dengan hinaan. Dan ibu dukung anak ibu untuk melakukan kejahatan finansial hanya demi gengsi. Itu bukan kesalahan pada saya. Itu kesalahan pada diri ibu sendiri. Aku menjelaskan bahwa Faris kehilangan segalanya karena pilihannya. Dan aku tidak akan mencabut laporanku. Bu Rosa keluar dari rumah ayahku. Tidak hanya tanpa martabat, tetapi juga tanpa status sosial. Para tetangga dan kerabat yang semula memujinya, kini menjauhinya. Menyadari
bahwa wanita yang ia hina adalah sumber kekuatan yang baru. Penyesalan yang mendalam kini menjadi hukuman terberatnya. Aku meraih kemenangan, bukan dengan air mata, tetapi dengan data, hukum, dan keanggunan. Namun, kemenangan ini terasa hampa jika aku tidak menemukan tujuan yang lebih besar. Babak hidupku yang baru harus dimulai. Kehancuran Faris, Citra, dan Bu Rosa memang memberikan rasa keadilan yang dingin. Tetapi itu bukanlah akhir dari cerita yang kuharapkan. Balas dendam hanya memberiku penutupan, tetapi tidak memberiku kedamaian. Kemenangan sejati, aku sadar, terletak pada bagaimana aku menggunakan kekuatanku yang baru ditemukan. Aku resmi mengambil alih peran strategis di grup Baskara Pratama, bekerja di bawah bimbingan ayah. Aku tidak tertarik pada kemewahan, melainkan pada integritas dan visi. Aku mereformasi sistem audit internal, memastikan tidak ada lagi Faris atau Citra yang bisa menyusup ke perusahaan ayah dengan niat jahat. Para karyawan yang dulu mengenalku sebagai istri sederhana Faris, kini melihatku sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan paling penting, berintegritas. Namun, fokusku melampaui urusan bisnis. Pengalaman disiram air dingin, difitnah, dan diinjak harga dirinya oleh orang yang kucintai membuatku menyadari betapa rentannya perempuan korban kekerasan mental dan emosional dalam rumah tangga di Indonesia. Banyak perempuan yang memilih diam karena takut kehilangan dukungan finansial atau status sosial. Dengan dana pribadiku dan dukungan dari grup Baskara, aku mendirikan organisasi nirlaba yang kuberi nama Pelita Hati. Tujuan Pelita Hati adalah memberikan dukungan hukum, psikologis, dan pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan yang berani keluar dari hubungan yang toksik. Ini bukan hanya tentang membantu korban perselingkuhan, tetapi membantu mereka yang harga dirinya telah dihancurkan oleh kata-kata kasar dan pengkhianatan. Aku ingin mereka tahu, kamu layak mendapatkan pengakuan. Terlepas dari status sosialmu, Pelita Hati adalah balasan terbaik, nak, kata ayah suatu malam. Kamu tidak menghancurkan mereka dengan kebencian, tapi kamu membangun harapan dengan kebaikan. Di sela-sela kesibukanku memimpin perusahaan dan yayasan, aku mulai menulis. Aku mencurahkan seluruh pengalaman, mulai dari penyamaran, pertemuan hujan, pengkhianatan, hingga titik balik di ruang rapat. Buku itu kuberikan judul Memaafkan Tanpa Melupakan. Menemukan harga diri di atas segalanya. Buku itu meledak di pasaran. Banyak perempuan yang merasa terwakili, menemukan kekuatan untuk mengambil langkah serupa. Aku tidak lagi dikenal sebagai putri konglomerat atau mantan istri Faris yang naas. Aku dikenal sebagai Naila Darmawan, pemimpin, pendiri Pelita Hati, dan penulis bestseller. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat formal dari kantor pengacara Faris. Faris ingin bertemu denganku. Pertemuan itu terjadi di kantor pengacaraku. Faris masuk. Ia terlihat lebih kurus. Matanya lelah, dan aura ambisi yang dulu membara kini padam. Ia telah kehilangan segalanya. Naila, panggilnya, suaranya parau. Tuan Faris, jawabku, menjaga jarak profesional yang jelas. Faris mulai menangis. Ia meminta maaf atas segala perbuatannya, atas penghinaan di ruang rapat, atas siraman air, atas pengkhianatan yang ia lakukan demi ambisi. Ia mengakui semua kesalahannya dan penyesalan mendalamnya terhadap Bu Rosa yang kini hidup sebatang kara dan dijauhi oleh kerabatnya. Aku mendengarkan semua penyesalannya, tidak memotong, tidak menyela. Aku menatap matanya, mencari sisa-sisa Faris yang dulu kutemui di tengah hujan. Ketika ia selesai, aku menghela napas. Aku memaafkanmu, Faris, kataku pelan. Aku memaafkanmu, bukan untuk membersihkan dosamu, tetapi untuk membebaskan diriku dari ikatan kebencian dan kepahitan yang kamu tanamkan. Aku tidak ingin masa depanku diwarnai oleh amarah dari masa lalu. Wajah Faris terlihat lega,
penuh harap. Kalau begitu, bisakah aku segera memotongnya dengan ketegasan yang mutlak. Tidak, memaafkan tidak sama dengan kembali. Kita tidak punya jalan kembali. Faris, kamu memilih jalan ambisi yang menghancurkan integritas, dan aku memilih jalan integritas yang membangun kedamaian. Perpisahan ini adalah batas integritasku. Aku bangkit berdiri. Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian dan ketulusan sejati, bukan hanya ambisi. Semoga berhasil. Aku meninggalkan Faris di ruangan itu. Sendirian. Aku keluar dari gedung itu. Udara Jakarta terasa segar. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain. Aku telah menemukan pengakuanku sendiri. Aku memilih berdiri tegak, memimpin duniaku, dan menjadi pelita bagi banyak perempuan yang pernah dipatahkan.